الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح. في ليلة تتزيا بالنور والإشراق جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق. هو النبي الأمين له الصعاب تهون وقوله قول صدق وفعله مأمون. أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء فوق البراق سريعا في رحلة الإسراء. وحين تم الوصول في القدس صلى الرسول وكان خير رفيق للمصطفى جبريل. صلوا على المختار يحاط بالأنوار عند الذين ارتجيه قد فاز بالأسرار. قد عاد يحمل فرضا 5 من الصلوات ويملأ الأرض خيرا فيضا من البركات. وعاد فوق البراق من فوق 7 طباق. وعاد فوق البراق من فوق 7 طباق يدعو لمن صدقوه بالفوز يوم التلاق. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إني لنركم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. الحق في علم القدس الواسع تجلى قضاء في انتشار حكمه في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بالتعداد ولا يمل تقراره بكثرة الترداد حيث أبرز من علم الإمكان صورة هذا الإنسان يتجرأ بوجود التقوى وذات
انتشر أسراره في الأقوال، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سواد بفضل الله على يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام النوالا جل من شرف الوجود بنور وما الكون بهجة وجمالا قد طرق بالحسن على مقام وانتشر منه في عالم القبور والثبور ما ملأ الوجود الخلق ينور وتبارك الله من إله كريم أشرقنا آيات في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم sebelum kita memasuki acara peringatan Isra dan Mi'raj dan juga haul abad berkumpul, lebih dahulu kami sebagai panitia memberikan jeda waktu untuk istirahat, dan untuk maju istirahat ini kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Haji Rahman Ebol beserta Ibu sebagai anggota DPD RI aktif untuk menyampaikan takafur siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah ibu-ibu ini musim dingin, lalu dingin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumin hada ila yaumil ba'si wal nahdah. Hadratul kiram, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, ustadz-ustadzah yang berada di atas panggung maupun yang berada di bawah panggung, yang ulun minta maaf tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, tapi ulun tidak mengurangi rasa hormat kepada kalian semua. Wabil khusus hadir tengah kita ada Habib Ali Al-Kab, beliau dari Jawa Barat, Bandung, duduk di sebelah ulun, menghidupkan kegiatan-kegiatan agama se-Kalimantan Tengah dengan membawa ulama-ulama besar yang sudah ada, turun bawa datang ke Kalimantan Tengah. Salah satunya malam hari ini hadir di tengah kita Kiai Haji Fikri Haikal Jainuddin MJ. Ulun berpikir, ulun jujur saja kada pepadah kemana membawa sidin nih. Waktu dia tanya jadwal bagaimana Haji Rahman, aman, jauh tidak, dekat aja Kiai. Alhamdulillah perjalanan beliau ini tuan-tuan guru harusnya terbang dari jam 5 subuh, harusnya. Ternyata pesawat delay sampai jam 1 siang, sampai Pangkalan pun jam 3 sore. Ulun dari bahapar dengan Haji Awai yang mengatur ulun datang kemari membawa Ustadz Fikri, membawa Bang Aswini adalah Haji Awai. Bapak-bapak pengunjung pengajian Isra dan Mi'raj dan Haul Abah Subuh untuk waktu istirahat tidak cukup. Mari kita bersama-sama memasuki peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus Haul Abah Guru Sekumpul yang ke-19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه. Tausiah agama yang mana untuk ceramah atau tausiah agama ini akan disampaikan oleh yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Fikri Haikal MZ Sarjana Agama. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatid, para habaib, yang saya hormati para tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, Ketua salah satu anggota DPD RI Bapak Haji Muhammad Rahman yang sekarang nyalek DPR RI dari partai nomor 5, nomor urutnya 5 juga. Yang saya hormati Ibu Hajah Erni Darmayanti, yang beliau juga sedang berikhtiar caleg DPD RI nomor urutnya nomor 4. Yang saya hormati Bapak Haji Aswin, Ketua Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, yang sekarang juga sedang nyalek provinsi, partainya nomor 5, nomor urut beliau pun nomor 5. Panitia peringatan haul sekaligus Isra dan Mi'raj serta DKM Musola Miftahul Huda. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, alhamdulillah, berkat izin Allah malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak di yaumil akhir kita semua yang hadir mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini yang kehujanan pahalanya lebih besar dari yang gak kehujanan. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam Islam itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Ini yang disebut Asharul Hurum. 3 berurutan, 1 terpisah. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? So tahu. Yang berurutan bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah bulan apa? Rajab. Sekarang kalau saya tidak khilaf, kita memasuki 23 Rajab. Betul apa tidak? Dan di bulan Rajab ini terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dan menghadap Allah Subhanahu. Begini, seluruh peristiwa di alam ini terjadinya melalui 2 proses. Ada yang disebut kauniyah, ada yang disebut ilahiyah. Apa kauniyah? Sebab akibat. Ini disebut kauniyah. Peristiwa ini bisa dicerna pakai otak manusia. Kenapa? Sebab akibat, gampang masuk akal. Contoh, siapa rajin belajar, dia akan pandai. Ini kauniyah nih, sebab akibat. Rajin belajar sebab, pandai akibat. Itu kauniyah. Contoh lagi nih, siapa rajin menabung, dia punya uang. Ini kauniyah, rajin menabung sebab, punya uang akibat. Contoh gampangnya nih, kalau ada anak kecil macam ini nih, otak kita ngomong, nih ada anak kecil nih, pasti ada ibu, ada bapak. Betul apa tidak? Hasil kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, lahir anak. Betul apa enggak?
Atau kaunia sebab akibat, peristiwa yang bisa dicerna pakai otak. Tapi yang kedua ada peristiwa yang prosesnya ilahiyah. Apa ilahiyah? Kemauan Allah. Ini nggak bisa dicerna pakai otak. Otak kita kudu tahu diri. Sebab apa? Kemauan Allah. Kalau Allah yang mau, segalanya serba mudah. Betul apa tidak? Iza arada syai'an ayyakula lahu, walaupun gak masuk akal, tapi kalau Allah yang mau, pasti akan terjadi. Bukan peristiwanya gak masuk akal, tapi akal kita yang kekecilan. Contoh, sepanjang sejarah kita tahu Siti Maryam gak pernah punya suami. Betul apa enggak? Tapi Allah mau Siti Maryam hamil melahirkan Nabi Isa. Peristiwa ini nggak bisa dicerna pakai otak. Allah yang mau, walaupun Siti Maryam nggak punya suami, bisa melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Allah mau. Kita sayangkan sekarang ini di Tangar rupanya banyak juga perempuan yang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Ada di sini ada. Contoh lagi ini, api itu sifatnya panas, betul atau tidak? Tapi buat Allah api itu netral. Ekornya dimatikan saja, minta tolong sasitum. Cek 1 2. Nah, matikan saja, volumenya besarkan sedikit. Cek 1 2. Dah, makasih. Jangan dioprek-oprek lagi ya. Ini panitia soundnya udah lunas apa belum sih? Contoh lagi nih, api itu sifatnya panas, tapi buat Allah api netral. Netral bagaimana? Terserah maunya Allah. Kalau Allah mau api panas ya panas, kalau Allah mau api dingin ya dingin. Panas dan dinginnya api bukan untuk Allah, tapi buat kita para makhluk. Betul apa tidak? Yang sholat kayak begitu ada? Yang mana orangnya? Bapak Ibu saudara-saudara, inilah buah dari peristiwa Isra dan Mi'raj baginda kita, turunnya perintah sholat 5 waktu. Sekarang kita lihat, saudara, puncak tertinggi dari Mi'rajul lil mu'minin, dari Mi'rajnya orang beriman adalah sholat. Puncak tertinggi dari sholat yang dilakukan, dia mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Ini penting nih. Ayo kita lihat, selama ini masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar gugurin kewajiban. Masih banyak di antara kita ini umat Islam yang mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Akibatnya kita nggak sanggup merasakan kehadiran Allah. Apa buktinya? Gampang, ntar tanggal 14 pilih presiden sembarangan. Sholatnya kalau berhasil milih pemimpin nggak sembarangan. Ini karena kita melakukan ibadah sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban, milih pemimpin ikut-ikutan. Nah, masyarakat Tangar jangan sampai milih pemimpin ikut-ikutan. Orang yang sholatnya berhasil punya prinsip, apalagi dalam memilih pemimpin punya prinsip. Jangan cuma gara-gara dibayar 50.000 pindah milih yang bayar.
Orang yang sholatnya berhasil tuh milih pemimpin, dia akan punya prinsip, paling tidak istikharah. Orang yang sholatnya berhasil memilih wakilnya nanti di dewan, dia juga akan benar-benar prinsip. Jangan milih sembarangan. Nih kita pesta demokrasi kan sebentar lagi tanggal 14 Februari, betul apa tidak? Orang yang sholatnya berhasil, dia punya prinsip, nggak gampang diiming-imingin. Milih pemimpin, milih wakil sesuai dengan keyakinan dan prinsipnya. Jangan memilih cuma gara-gara ikut-ikutan, tergantung yang bayar. Jangan, tapi punya prinsip. Contoh, orang yang sholatnya berhasil, ntar 14 Februari masuk ke TPS. Jangan ikut-ikutan, tapi punya prinsip. Umpamanya milih DPD nomor 4 Dr. Erni, umpamanya milih wakil di DPRD maupun di DPR RI harus punya prinsip. Umpama pilih yang partainya nomor 5, nomor urutnya juga nomor 5. Umpama saya bukan kampanye tapi ngasih tahu. Nah, kita kembali lagi. Faktanya masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Akibatnya kita tidak sanggup merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, amalan kebaikan dan amalan ibadah kita segitu-gitu aja. Malam ini setiap tahun kita memperingati Isra dan Mi'raj. Betul apa enggak? Kampung Tangar, kilometer berapa ini? Kilometer 24. Musola Miftahul Huda tiap tahun bikin peringatan Isra dan Mi'raj. Ayo warga Kampung Tangar, jangan cuma terjebak seremonialnya saja. Sholat harus punya kualitas yang cukup dan makin kita tingkatkan kepada Allah. Sebab puncak tertinggi dari ibadah sholat mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kalau ini yang terjadi, maka kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita akan sanggup merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Nah ini lagi nih, maaf ya, kita ini karena sholatnya cuma sekedar gugurin kewajiban, kita nggak sanggup merasakan kehadiran Allah di mana tempat. Allah menurut kita ada di tempat-tempat tertentu saja. Di musola Miftahul Huda Allah ada. Di pasar Allah nggak ada. Akibatnya timbangan tetap saja curang. Betul apa tidak? Di musola Miftahul Huda Allah ada. Di kebun Allah nggak ada. Akibatnya panen kebun tetangga. Nggak ada orang sini, nggak ada. Bukan orang kampung sini. Tadi saya ketemu sama tokoh masyarakat di rumah Pak Haji Rosid itu cerita. Tokoh-tokoh masyarakat sini bilang, Ustadz di sini sih nggak ada yang kayak begitu. Alhamdulillah. Betul apa tidak? Tapi saudara, di kampung tetangga tuh orangnya sholatnya rajin, tapi kalau panen manenin kebun tetangganya. Tuh di kampung sebelah sana, di kampung sebelah sana, saya tanya, orangnya pindahan dari Kampung Tangar katanya. Di musola Allah ada, di kantor Allah nggak ada. Akibatnya korupsi tetap saja merajalela. Betul apa enggak?
soal korupsi ini bukan cuma musuh KPK, bukan cuma musuh aparat, tapi musuh kita semua rakyat Indonesia nih. Hei, makanya balik lagi saya katakan, milih pemimpin bentar lagi, hati-hati. Hingar-bingar hiruk pikuk politik menenggelamkan sebuah kasus. Sayup-sayup sekarang terdengarnya. Sebelum hingar-bingar politik, KPK itu membongkar kasus korupsi BTS di Kementerian Informatika. Negara dirugikan nggak tanggung-tanggung 8 triliun lebih. Dana itu dipakai bancakan, disebar. Belum lama tuh ada anggota Badan Pemeriksa Keuangan diduga ikut terlibat bancakan. Rumah dinasnya digeledah, ditemukan uang kontan di rumahnya, besarnya nggak tanggung-tanggung 40 miliar. 40 miliar. Hei, 40 miliar. Itu uang kalau dibelikan dawet setangar ngambang di dawet. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, karena berhasil merasakan kehadiran Allah, mukmin yang seperti ini, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan menebarkan nilai-nilai manfaat di tengah-tengah masyarakat. Siapa contohnya? Tidak lain dan tidak bukan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Nabi itu sholatnya paling sempurna, betul apa tidak? Nabi itu sholatnya paling khusyuk. Tetapi selesai melaksanakan ibadah sholat, kehidupan beliau bermasyarakat paling membawa manfaat. Nggak usah kepada masyarakat umum, khusus kepada keluarganya. Nabi berperilaku lemah lembut luar biasa, perhatian dan lembut kepada keluarganya. Ayo kita lihat. Sholat yang Nabi ajarkan kepada kita membentuk karakter. Selesai ibadah sholat, hati makin lembut. Terutama kepada keluarga, istri dan anak-anak, perhatian dan lembut. Nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saudara, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau terkenal pipinya tuh putih kemerah-merahan. Sejarah mencatat Nabi kalau manggil istrinya, panggilannya lembut, mesra, romantis luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nabi kalau manggil istrinya tuh kalimatnya ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa be? Nah, beginilah bahasa gampangnya nih. Suami yang sholatnya berhasil, dia sanggup merasakan kehadiran Allah kembali ke tengah keluarga, dia akan makin lembut dan perhatian kepada istrinya. Pak, bapak-bapak lempengan ini belaga budak bapak-bapak. Nabi itu luar biasa romantis, perhatian dan lembut kepada istrinya. Beliau sangat pengertian. Pernah diceritakan kok, satu malam Nabi pulang dari masjid terlalu larut. Sampai rumah ketuk pintu 3 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Pintu rumah nggak dibukain sama istrinya. Apa yang Nabi lakukan? Nabi gelar sorbannya, tidur ngeletak di depan rumahnya sampai hampir sepertiga malam yang akhir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Badan lelah, kondisi capek, pulang tugas, kelewat malam, ngetok pintu rumah nggak dibukain sama istrinya. Beliau gelar sorban,
tidur di depan pintu rumahnya sampai mendekati sepertiga malam yang akhir. Hampir sepertiga malam, istrinya bangun, buka pintu, dilihat suaminya sedang tidur di depan pintu rumah. Dibangunin sama istrinya. Bang, bangun, tidurnya pindah ke dalam. Nabi ngucap mata. Bangun, apa yang pertama diucapkan Nabi? Maafkan saya sayang, semalam saya pulang terlalu larut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pulang tugas, badan capek, mata ngantuk, pengen tidur, nggak dibukain pintu sama istrinya. Begitu bangun, suami duluan yang minta maaf. Mirip suami ibu kalau nggak dibukain pintu kayak begitu ya Bu ya. Hah? Pak, nih begini nih. Pernah nggak kita membayangkan bahwa jam kerja istri kita itu di rumah nyaris 24 jam? Udah diem aja, betul. Itu sebabnya Nabi sangat pengertian kepada istrinya, sebab tugas istri di rumah nyaris 24 jam. Ayo kita lihat, secapek-capeknya kita suami ini dari kebun, dari pasar, dari kantor, dari tempat kerja, selesai sholat isya, selesai makan malam, kita bisa istirahat santai-santai di dalam kamar sambil nonton televisi. Betul apa tidak? Tapi istri kita nggak bisa, Pak. Selesai nemenin kita makan malam, istri kita tuh harus ngajarin anaknya bikin tugas sekolah. Apa di sini namanya PR ya? Betul? Ngajarin anak bikin PR itu kerjaan diperlukan kesabaran loh Pak. Ini kerjaan paling susah. Kita sudah bisa santai istirahat di kamar, tapi istri kita nemenin anak, ngajarin anak kita untuk menyelesaikan tugas sekolahnya. Sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai jam 11 malam. Badan istri kita sudah capek, matanya sudah ngantuk, pengen istirahat karena punya bayi. Jam 11 malam bayinya nangis. Bayi kan begitu, belum bisa ngomong, lapar, nangis, sakit, nangis. Jam 11 malam bayinya nangis. Jiwa keibuan istri kita, dia susui anak bayinya. Betul apa Bu? Betul ya? Sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai jam 1 malam nyusuin bayinya. Bayinya diam. Udah urusan ini hatam sudah. Udah expired. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, saya kembali. Kualitas sholat kita tingkatkan kepada Allah. Jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Harus kita sampai pada puncak tertinggi dari Mi'rajul Mukminin, merasakan kehadiran Allah. Kalau ini yang terjadi, insya Allah kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, menebarkan nilai kebaikan dan bermanfaat buat masyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, sholat yang membedakan kita umat Islam dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Sholat inilah yang membedakan kita. Saya tanya, Bu, Ibu kenal monyet? Ya kenalnya jangan melototin saya. Saya tanya, monyet makan apa tidak?
Makan. Kita makan apa tidak? Makan. Monyet minum apa tidak? Minum. Kita minum apa tidak? Minum. Monyet tidur apa tidak? Tidur. Kita tidur apa tidak? Tidur. Tapi monyet nggak sholat, kita sholat. Itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Bu, ibu punya suami nggak pernah sholat, ntar malam dicium suami, sama juga dicium. Bapak-bapak punya istri nggak pernah sholat, ntar malam tidur sama istri, sama juga tidur dengan. Punya RT nggak pernah sholat, sama juga RT. Lu yang ngomong lu ya. Ayolah kita renungkan. Sehari semalam itu Allah memberi kita waktu 24 jam. Betul apa tidak? Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita 5 kali lapor melalui sholat 5 waktu. Ayo kita hitung-hitung nih. Saudara, sholat yang bagus, taruhlah sekali sholat waktunya 10 menit. Sholat di Miftahul Huda musola, sekali sholat 10 menit, cakep bener. Yang sedang-sedang taruhlah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Ini cepat, perangkonya gambar geledek soalnya. Yang sedang-sedang sajalah, karena memang ini ajaran baginda Nabi nih. Terlalu lama jangan, kecuali kamu sendirian. Kalau sendirian mau hatam Quran nggak apa-apa kalau sendirian. Terlalu cepat juga jangan, kata Nabi, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Kalau diangkat jadi presiden, sejahterain rakyat. Jangan malah nambahin sengsaranya rakyat. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya nggak sama dengan dirimu. Ayo kita lihat. Ada sholat yang kalau berdiri terlalu lama, dengkulnya gemeteran. Ada nggak makmum kayak begitu tuh? Banyak. Betul atau tidak? Ada lagi makmum yang ikut sholat berjamaah, imamnya terlalu lama, sudah terlanjur janjian mau nerima komisi duit penjualan sawah. Ada apa enggak? Ada. Anak muda janjian sama pacar, ketemunya di jembatan, selesai sholat berjamaah karena imamnya terlalu lama, hujan turun lebat, pacarnya hanyut di bawah banjir. Kata Nabi, jangan lama-lama, sesuaikan dengan kemampuan makmummu. Kita ambil yang tengah-tengah saja, sekali sholat 5 waktu. 5 kali 5 waktu 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul atau tidak? Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Saya bangga dan bersyukur tadi tokoh masyarakat kita Pak Haji Rosid ngasih tahu ke saya, Ustadz, alhamdulillah orang Tangar sih, kampung Tangar sholat berjamaahnya rajin-rajin Ustadz. Saya bilang, saya tahu Pak Haji, saya pernah kok subuh-subuh lewat sini, musola Miftahul Huda penuh jamaahnya sampai keluar-luar, nggak ada yang di dalam. Bapak Ibu saudara-saudara, nah
tingkatkan kualitas sholat kita, jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Tiap tahun kita bikin Isra dan Mi'raj, tapi yang terpenting dengan peringatan malam ini, pertama, kualitas sholat kita tingkatkan. Yang kedua, iya saya cuma ngelihat jam doang lah. Sampai jam berapa pidato di sini? Hah? Jam rolas? Jam 12? Sanggup? Sanggup? Saya nggak sanggup. Tadi Pak Haji Rahman sudah bilang, saya tuh semalam acara di Banten, Kabupaten Serang, di ujung tapi ibu bapak di Banten tuh. Jam 3:30, 4 sampai rumah. Baru tidur jam 8:30, 9:30 sudah harus berangkat ke airport. Sampai sini tadi jam 3 di Pangkalan Bun. Terus tancap sama Bu Dokter Erni nyusul Arjuna tercintanya. Sampai di sini jam 6:30, terus melanjutkan perjalanan ke kampung kita tercinta, Kampung Tangar. Enak bener jalanannya. Malam ini kita titipkan, ayo kita azam, kita titipkan amanah ini di atas pundak Haji Aswin sebagai Ketua DPRD Provinsi dan Haji Muhammad Rahman sebagai DPR RI. Nggak usah ribet-ribet milih partai, sekarang partainya banyak. Hei, pilih aja partai yang nomor 5, calegnya nomor 5. Sebab itu kita amanatkan kepada 2 orang ini wakil kita. Mereka duduk di sana, jalan kita diratakan, listrik kita masuk, rezeki kita lancar, usaha kita maju. Iya Pak, iya Pak. Ada rezeki dikit-dikit ya punya bini lagi. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, yang kedua, sholat itu mengajarkan kepada kita umat Islam untuk menjaga nilai kerukunan dan kebersamaan. Ini penting nih. Ayo kita lihat. Ketika kita hendak melaksanakan sholat berjamaah di Musola Miftahul Huda, boleh jadi kita datang dari berbagai macam arah. Betul atau tidak? Arah kita ada yang datang dari barat, dari utara, dari timur, dari selatan. Boleh jadi kita hendak melaksanakan sholat berjamaah di musola, kita datang dari segala penjuru arah. Tapi sholat yang akan kita laksanakan mengajarkan kita umat Islam bahwa walaupun kita datang dari segala arah, kita semua menghadap arah yang sama, membaca tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Dari sholat kita diajarkan untuk terus menjaga kerukunan, menjaga kekompakan, dan merawat nilai-nilai persatuan. Karena itu saya balik lagi titip pesan, orang yang sholatnya berhasil, dia akan menjaga kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Ntar tanggal 14 Februari orang Tangar jangan ada yang golput. Jelas ini? Datang ke TPS masing-masing, salurkan aspirasi saudara. Kalau toh berbeda pilihan presiden sama tetangga, nggak apa-apa, nggak usah pelotot-pelototan. Kalau ada saudara yang berbeda pilihan presidennya sama kita, sudah nggak apa-apa, ini iklim demokrasi kok, nggak usah musuhan. Rugi kita orang kampung Tangar kalau cuma gara-gara beda presiden pilihannya sama tetangga pelotot-pelototan.
Nanti siapapun yang terpilih memimpin negara kita, kita orang tangar tetap aja akan cari duit sendiri. Betul? Belajar dari musola Miftahul Huda dengan sholat yang kita dirikan, menjaga kerukunan, menjaga persatuan, dan menjaga kebersamaan. Boleh saja berbeda soal pilihan. Nanti saudara mau milih 01 silakan, mau milih 02 monggo saja, mau milih 03 pun terserah saja. Tetapi kalau berbeda dengan orang lain harus menerima, jangan saling menjatuhkan dan saling menjelekkan. Kalau pilihan presiden nggak apa-apa, kita berbeda. Tapi nanti buka kotak suara, pilih DPRD dan DPR RI nomor 5 aja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu sungguh kalau sholatnya berhasil, komunikasinya baik dengan Allah, hubungannya bagus, maka ia akan selalu meningkatkan silaturahmi, menjaga kerukunan, kekompakan, dan persatuan di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan kalau dua ini kita lakukan dalam kehidupan, sholat kita makin meningkat terus. Pada akhirnya kita akan mampu merasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Kalau itu yang terjadi, mudah-mudahan semua kita di akhirat mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir, Bapak Ibu nanti selesai doa haul, ketika Ibu Bapak mau pulang, kami tim akan memberikan tanggalan almanak bergambar Bapak Haji Muhammad Rahman dengan Ibu Hajah Erni Darmayanti. Nanti di luar Bapak Ibu silakan saja mengambil, tim akan mempersiapkan. Ini almanak. Almanak apa almanak? Almanak, tapi ngerti kan orang sini ya? Ya, ini kalender saya sendiri tadi sore yang langsung bawa dari Pangkalan Bun. Mudah-mudahan nanti pian ambil, pian apa pian? Pian ambil, pian bawa pulang, pian pasang di rumah pian. Insya Allah ini akan membawa keberkahan buat kita semua. Nah itu nanti jangan lupa tim sudah mempersiapkan di pintu-pintu keluar, Bapak Ibu diambil sebagai tali kasih dan cindera mata. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengunjung Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dan awal abal kudus kumpul yang 19 yang kami hormati, kita telah bersama-sama telah mendengarkan serta menyimak isi tausiah atau ceramah agama yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram yang mulia Kiai Haji Dika Haikal MZ Sarjana Agama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bukan kita jadikan sebagai ambilan lelucon, cuma kita ngambil lucunya saja, tetapi mengambil daripada intisari tadi, yaitu dalam peringatan Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebankan kita sebagai hambanya, yaitu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, mudah-mudahan di wilayah kita, khususnya di wilayah 24 dan sekitarnya, kita lebih giat lagi dan bersemangat lagi untuk menggalakkan dan melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, bukan sebagai gugur kewajiban, tapi sebagai sebuah pengabdian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara yang keempat, nasyid beserta tahlil.
فسيح على الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عان. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أيتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا مبتدئين ولا متخيرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والعافية وحسن الخاتمة علينا وعلى جميع الحاضرين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أموات القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن الأسماء دوامها ومن العافية وصولها ومن الرحمة شمولها ومن الإحسان تمه ومن الإنعام عامة ومن الفضل أعظمه ومن العيش أرغده ومن العمر أسهله. اللهم كن لنا ولا تكن علينا واختم بالصالحات والسعادات آجالنا واجعل التقوى مسيرنا ومآلنا واصبب سيال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب في ليلة تتزيا بالنور والإشراق جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق. هو النبي الأمين له الصعاب تهون وقوله قول صدق وفعله مأمون. أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء